Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun wal hasidun. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah pada saat ini kita dapat berkumpul kembali dalam rangka Tafakufiddin. Semoga apa yang Allah takdirkan ini menambah keberkahan bagi hidup kita semua. Salawat dan salam kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, akhlak terbaik bagi kita semua, contoh terbaik bagi kita semua, untuk kita tiru, untuk kita lakukan apa yang Nabi contohkan kepada kita. Semoga kita senantiasa terbimbing dan tetap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, terima kasih sahabat-sahabat semua telah hadir di sini. Mudah-mudahan pertemuan ini memberikan manfaat yang besar dan dapat dibagikan lagi kepada siapapun. Kita saat ini insya Allah akan membahas tentang mengajarkan kesabaran kepada anak. Masih tetap dalam kajian parenting bahagia bersama, buah hati bersama Umunitas. Langsung saja kita pada segmen pertama ini Umunitas akan memaparkan penjelasannya tentang kesabaran terhadap anak yang harus kita tanamkan. Silakan. Iya, alhamdulillah. Jazakallah khair Teh Ines. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bersua kembali di dalam kajian parenting yang mudah-mudahan Allah limpahkan barokah dan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Tidak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Karena dengan perjuangan mereka lah Islam bisa sampai ke tengah-tengah kita dan kita bisa menikmati keimanan juga masuknya Islam ya ke dalam benak kita ya, dan kita merasakan kemuliaan Islam. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabatnya untuk menjaga dan menyiarkan Islam. Amin ya rabbal alamin. Kumaha daramang ibu-ibu dan teteh-teteh yang ada di sini, mungkin di Zoom ya, kemudian di Tasdiqiyah Channel, juga di IG Rumahku Surgaku. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah untuk hari ini kita akan membahas tentang bagaimana mengajarkan kesabaran kepada anak ya. Nah, sebelumnya mungkin kita sering ya mendengar atau mungkin pernah mengalami ya, ketika kita mengantri baik itu di misalnya membeli tiket kah, atau membeli makanan kah, gitu kan ya, atau mau membayar di kasir ya. Nah, tiba-tiba ketika kita sedang mengantri menunggu, tiba-tiba ada orang yang menyerobot gitu ya, menyerobot antrian gitu ya. Ya dengan apapun alasannya itu gitu kan ya. Apalagi misalnya melihat belanjaan yang mungkin yang kita banyak gitu, yang dia cuma sedikit, dia langsung menyela ya ke depan kita gitu ya, tanpa berpamitan ataupun tanpa izin gitu ya. Atau mungkin ketika kita mau membayar PLN atau membayar di yang kita ketika kita mengantri lah gitu ya. Atau mungkin di lampu merah ya. Ini juga sering sekali terjadi gitu kan ya.
ketika lampu merah kita berhenti, kemudian lampu kuning, hijau ya. Nah, mulai berjalan, kita kan menunggu ya orang yang depan itu jalan gitu ya. Tapi mobil belakang atau pengendara di belakang sudah membunyikan klakson ya berkali-kali. Sehingga itu membuat panik yang di depannya gitu ya. Nah, itu mungkin aplikasi atau penampakan dari ketidaksabaran gitu ya. Nah, itu yang kita alami mungkin ya di keseharian kita gitu kan ya. Dan ternyata ini disebabkan gitu ya oleh banyak faktor ya, atau misalnya di sini kita sebut dengan krisis multidimensi ya. Nah, ternyata tidak hanya terjadi pada orang-orang dewasa saja gitu ya. Ini pun terjadi kepada anak-anak gitu kan ya. Misalnya contoh anak-anak yang suka ngambek ya, suka marah-marah gitu ya ketika keinginan mereka tidak ataupun belum terpenuhi gitu kan ya. Mereka marah gitu kan ya, atau misalnya bahkan mungkin yang lebih ekstrimnya mereka tantrum gitu kan ya, ngamuk-ngamuk sambil apa namanya, lawan bahasa Sundanya mekokoseda kokosodan gitu ya. Gitu ya. Ya sampai seperti itulah gitu ya. Atau mungkin yang terjadi juga di remaja kita ya, adanya tawuran gitu ya, saling membenci, saling berkelahi gitu ya. Nah, ini kenapa ya? Karena mereka tersulut emosi gitu ya. Atau bisa jadi misalnya ada salah satu teman mereka yang misalnya diancam kah gitu ya, atau misalnya dipukul gitu ya. Kemudian dengan seolah-olah itu menjadi pelegalan gitu ya mereka untuk membalas gitu ya. Nah, ini bukti ketidaksabaran mereka ketika menghadapi sesuatu gitu ya. Dan juga ada yang kasusnya kalau tidak salah di daerah mana ya, ada seorang anak murid yang dia sampai membunuh gurunya gitu ya, dikarenakan gurunya itu menegur gitu ya, karena dia merokok di sekolah gitu ya. Karena dia tidak menerima teguran itu gitu ya, ketika waktu pulang gitu ya, dia menjegal gitu ya gurunya dan langsung menganiaya gurunya sampai meninggal seperti itu. Nah, ini sebetulnya bukti ketidaksabaran ya dari seseorang ataupun dari manusia yang ada saat ini gitu kan ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita lihat kembali gitu ya bahwasanya di dalam Islam yang namanya sabar ini adalah adab yang memiliki kedudukan yang cukup agung gitu ya di dalam Islam gitu ya. Bahkan Rasulullah itu adalah sosok ya orang yang paling sabar gitu ya ketika menghadapi sesuatu gitu kan ya. Baik itu menghadapi ujian ya kesedihan ya, ditimpa kesedihan, atau menghadapi orang-orang yang menghadang dakwahnya Rasulullah seperti itu gitu ya. Mungkin kita mengetahui bagaimana Rasulullah ditolak ya oleh orang-orang Quraisy gitu ya. Kemudian ketika beliau melebarkan sayap dakwahnya itu ke di luar Mekah ya, misalnya ke Bani Sakif, ke Bani Thaif gitu ya. Kemudian mereka menolak mentah-mentah dan bahkan menganiaya Rasulullah gitu ya. Apa yang Rasulullah lakukan? Rasulullah tidak membalas dengan fisik lagi gitu kan ya. Bahkan kalau para sahabat itu sudah geram sekali, mereka bukan orang yang tidak bisa berperang ya, tapi mereka melihat bahwasanya Rasulullah bersabar akan hal itu dan mereka pun mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah mendoakan kebaikan untuk mereka gitu ya. Nah, inilah bukti kesabaran gitu ya yang memang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, di sini perlu kita pahami juga mungkin ya terkait dengan pengertian sabar gitu ya. Di mana sabar ini berasal dari kata asobr ya, yaitu menahan diri dari keluh kesah. Atau menurut Imam Jauhari, sabar bermakna menahan diri ketika dalam keadaan sedih ya.
Kemudian menurut Ar-Raghib Al-Asfihani, sabar itu adalah menahan diri ketika dalam keadaan yang sempit, ya. Kemudian menurut Ibnu Qayyim, sabar itu bermakna menahan diri dari rasa gelisah, cemas, ya, dan amarah, gitu ya, dan menahan lidah, ya, dari keluh kesah, dan menahan tubuh dari kekacauan, seperti itu. Jadi intinya adalah menahan diri, ya, dari segala sesuatu yang memang ya lebih kepada kondisi kita dalam kondisi kita, ya, dalam kondisi yang tidak kondusif, seperti itu, gitu ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersabar, ya. Ini ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, terjemahannya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, seperti itu, ya. Jadi Allah memerintahkan sabar dan sholat itu sebagai penolong kita di dalam kondisi-kondisi yang memang tidak kita harapkan, seperti itu, gitu ya. Dan ini juga banyak hadis-hadis yang menyatakan, gitu kan, ya, tentang kesabaran ini. Nah, di sini Rasulullah SAW, ya, bersabda bahwasanya sabar itu ada 4 macam. Yang pertama, sabar dalam menjalankan yang fardu, ya. Mungkin ini taklif ataupun beban-beban hukum kepada umatnya, ya, umat muslim. Kemudian sabar dalam menghadapi musibah, sabar dalam menghadapi gangguan manusia, sabar dalam kefakiran, seperti itu, ya. Jadi ada 4 hal. Nah, di sini Imam An-Nawawi menjelaskan, gitu ya, bahwasanya sabar dalam menjalankan yang fardu, salah satunya adalah misalnya sholat wajib, ya, saum, gitu kan, ya. Mungkin terkadang, ya, kita merasakan berat, gitu ya, untuk melakukan sholat, apalagi misalnya contoh sholat tahajud, gitu ya, atau sholat subuh lah yang wajib dulu, gitu ya, yang wajib dulu sholat subuh. Itu kan waktu yang sangat enak, gitu ya, untuk tidur, gitu kan, ya. Nah, ketika kita akan bangun, gitu kan, ya, untuk memenuhi, ya, sholat subuh itu, gitu ya, itu sangat berat, gitu ya. Nah, tapi ketika kita, ya, menyadari bahwasanya sholat itu adalah kewajiban, ya, sholat fardu itu adalah kewajiban buat kita, sehingga kita bersabar untuk menahan semua kantuk, gitu ya, menahan rasa berat itu, gitu ya, dan kita melaksanakan sholat. Dan ini insya Allah berbuah pahala, gitu ya, untuk kita, dan berbuah taufik, ya, kepada kita. Nah, kemudian Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, bahwasanya sabar itu adalah salah satu wasiat dari beberapa wasiat Allah di bumi, ya. Barang siapa yang menjaganya, maka dia akan selamat, dan barang siapa yang menyia-nyiakannya, maka dia akan celaka. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita menjaga kesabaran itu, gitu kan, ya, maka kita akan mendapatkan keselamatan. Nah, kemudian sabar dalam menghadapi musibah. Ini mungkin tidak sedikit, ya, baik kita sendiri, gitu ya, ataupun pada umumnya, gitu ya, kita pernah merasakan satu musibah, misalnya kehilangan kerabat, gitu ya, atau mungkin terjadi kecelakaan, ya, nauzubillah, ya, kemudian terjadinya wabah yang ada saat ini, gitu ya, pandemi COVID, gitu ya. Ini merupakan salah satu musibah. Nah, ketika kita tidak sabar menghadapinya, mungkin bisa jadi kita akan melakukan hal-hal yang yang tidak kita harapkan, gitu ya. Misalnya contoh, ketika kita kehilangan kerabat, misalnya, gitu. Mungkin yang tidak sabar dia akan mencaci maki, menyalahkan Allah, gitu kan, ya, dengan qada yang sudah Allah tetapkan kepada kita, gitu ya, dan berprasangka buruk kepada Allah, gitu kan, ya. Bahkan mungkin kalau ini meratapi, ya, dengan lama, gitu. Nah, seperti itu. Itu adalah bukti ketidaksabaran. Tapi ketika kita sabar menghadapi musibah ini, ya, kita
mengembalikan kembali kepada Allah. Makanya kenapa ketika kita mendapatkan musibah, Allah memerintahkan kita untuk mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wa inna ilaihi rajiun. Seperti itu ya. Kita mengembalikan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi gangguan manusia. Nah, ini mungkin tidak sedikit ya orang-orang yang merasa iri, ya, dengki gitu ya, dan mereka melakukan hal-hal yang memang tidak diharapkan ya, hal-hal yang akan mengganggu gitu ya. Misalnya salah satunya adalah mencelakakan gitu kan ya, atau tadi mencelakakan dengan hal-hal yang goib ya, seperti guna-guna ya sihir lah seperti itu. Nah, itu ternyata memang ada gitu ya, ada. Dan ini saya pernah mendengar gitu ya dari seorang muslimah yang merasakan ya bagaimana dia ditimpa sihir gitu ya, yang itu dikeluarkan gitu kan ya oleh misalnya salah seorang yang memang dia kenal gitu ya, yang dia memiliki iri hati ataupun dengki. Nah, seperti itu gitu ya. Dan ini luar biasa. Ketika kita sabar menghadapi hal ini, maka insya Allah gitu kan ya, ini akan berbuah mahabbah ataupun cinta. Nah, seperti itu. Sama seperti yang dirasakan oleh Rasulullah ya ketika di Mekah. Rasulullah mendapatkan hambatan dalam dakwah itu bukan hanya secara lisan saja ya. Rasulullah dicap orang gila gitu ya, dicap penyihir dan sebagainya gitu ya. Tapi apa yang Rasulullah katakan kepada mereka? Bahwasanya ketika Rasulullah menyampaikan risalah Islam gitu ya, menyampaikan apa-apa yang Allah perintahkan, itu adalah bukti kecintaan Rasulullah kepada masyarakat pada saat itu gitu kan ya. Karena apa? Rasulullah menginginkan mereka selamat di dunia dan akhirat. Nah, ini merupakan bukti cinta. Nah, ketika Rasulullah bersabar di sini gitu, maka tidak sedikit ya orang-orang yang sangat mencintai Rasulullah melebihi dari dirinya sendiri. Ya, kita lihat bahwasanya para sahabat itu mencintai Rasulullah, merindukan Rasulullah lebih daripada anak istrinya, lebih daripada dirinya sendiri. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah sabar dalam kefakiran. Nah, kita tahu bahwasanya tidak semua orang mendapatkan qadha ya, rezeki yang berlebih ya, rezeki yang berlimpah gitu ya. Ada sebagian orang yang mungkin Allah uji dengan kefakiran ini gitu ya. Nah, di sini ketika ya kefakiran ini menjadikan dia tetap bersyukur ya, menjadikan dia bersabar gitu ya, maka Allah akan memberikan keridhoannya ya kepada orang-orang yang bersabar ya atas kefakiran ini. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, sabar sesaat itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Nah, seperti itu gitu ya. Sehingga ya kalau kita kembalikan kepada surat Al-Baqarah ayat 153 tadi, bahwasanya Allah berserta orang-orang yang sabar. Jadi insya Allah dari kesabaran itu gitu ya, itu akan menghantarkan kita kepada kemenangan, akan menghantarkan kita kepada satu kebaikan gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kita menanamkan kesabaran kepada anak gitu ya. Nah, di sini ada 5 hal yang mungkin bisa kita coba gitu ya di rumah gitu kan ya. Yang pertama adalah tunjukkan diri ya kita ya sebagai orang tua yang sabar gitu ya. Nah, tunjukkan diri ya sebagai orang tua yang sabar. Nah, karena apa? Karena kita adalah contoh yang pertama dan utama bagi anak-anak kita. Ketika mereka melihat orang yang pertama kali ya adalah orang tuanya gitu kan ya. Ketika mereka mendengar pertama kali adalah orang tuanya. Sehingga dalam hal ini kita sebagai orang tua harus memperlakukan anak dengan kasih sayang ya. Walaupun mereka mungkin bertingkah ya layaknya anak-anak gitu kan ya. Maka di sini kita menghadapinya dengan sabar. Kita memahami bahwasanya
apa ya namanya, tahap karakter ataupun sikap ya yang nampak ya pada anak-anak kita yang memang seperti itu gitu kan ya. Jadi misalnya contoh di usia 3 tahun sampai 5 tahun mereka mulai ada sisi egois ya, egoisnya sangat tinggi. Misalnya rasa keakuannya sangat tinggi gitu ya. Contoh misalnya mainannya dia ketika dia punya mainan dia tidak mau berbagi gitu ya. Ketika dia punya makanan dia tidak mau berbagi. Itu bukan salah satu sifat yang akan lama gitu ya berlangsung gitu, tapi itu merupakan satu tahapan di mana dia ingin diakui, ingin apa ya, ini saya loh, ini mainan saya, ini makanan saya. Nah, seperti itu gitu ya. Nah, ini nanti akan berkembang sesuai dengan usianya. Sesuai dengan informasi yang mereka dapatkan juga gitu kan ya. Nah, sehingga di sini kita harus memaklumi sifat-sifat anak-anak ya. Jadi ada sifat-sifat kekanak-kanakan gitu ya. Nah, ini kita harus paham di sini gitu ya. Dan kita harus tahu bagaimana apa ya menyeimbangkan gitu ya. Misalnya contoh bagaimana kita memberitahu kepada anak kita bahwasanya berbagi itu indah gitu ya. Nah, inilah seperti itu gitu kan ya. Dan kita juga diharapkan tidak lama-lama ya marah gitu ya kepada anak-anak kita gitu ya. Maka kita harus ceria lagi. Misalnya ketika anak kita tadi ya membuat masalah gitu kan ya. Kita menegurnya boleh, tapi tidak lama-lama gitu kan ya. Kita harus langsung ceria lagi sehingga ketika kita ceria gitu kan ya, maka anak pun akan ikut ceria. Seperti itu. Nah, inilah bukti ataupun ya penampakan ya aplikasi kesabaran kita kepada anak-anak. Jadi tidak semua hal-hal yang mungkin yang tidak kita harapkan itu menyulut emosi gitu ya. Nah, di sini kita betul-betul harus memupuk ya kesabaran seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, tanamkan kesabaran ini sejak dini gitu ya. Jadi bukan menunggu ketika mereka tamyiz atau mereka mumayyiz gitu ya. Tapi dari kecil ya, dari semenjak mereka memahami bahasa kita, memahami kata-kata kita gitu ya. Maka dari situ kita mengajarkan mereka untuk bersabar. Misalnya salah satunya adalah ketika anak kita meminta susu ya, dibuatkan susu. Biasanya kan mereka kalau mengucapkan harus udah langsung jadi gitu kan ya seperti itu. Tapi kita ada prosesnya gitu ya, membuat dulu gitu dan sebagainya. Kita ucapkan kepada mereka bahwasanya tunggu sebentar ya, Umi buatkan dulu gitu kan seperti itu. Jadi memang ada kata tunggu sehingga mereka apa ya? Ketika menginginkan sesuatu ya ada proses yang harus dijalani dan mereka harus bersabar akan hal itu. Nah, kecuali dalam masalah-masalah yang itu berkaitan dengan kebutuhan fisik ya, ini yang tidak bisa kita nanti-nantikan. Salah satunya adalah misalnya anak minta pipis gitu kan ya, atau minta pup gitu ya. Kita tidak boleh misalnya nanti ya, tunggu dulu, nggak bisa begitu. Jadi kita harus segera gitu ya. Apalagi kalau misalnya anak minta makan, karena memang sudah jadwalnya gitu ya, mereka lapar gitu dan mereka harus diberi makan gitu ya. Ini adalah salah satu kebutuhan fisik yang tidak bisa kita nantikan gitu kan ya. Sehingga di sini urgen gitu ya untuk memenuhi hal itu. Nah, kemudian yang ketiga, memberitahu pada anak tenggang waktu dan menepati janjinya. Nah, misalnya contoh ketika anak ingin misalnya kue coklat ya atau minuman manis gitu kan, misalnya minuman coklat gitu ya. Nah, ini kan biasanya mereka tidak diberikan makanan-makanan manis ketika mau tidur gitu ya. Misalnya contoh seperti itu ya. Nah, ketika mau tidur anak meminta. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Kita menjelaskan kepada anak-anak bahwasanya Umi akan berikan kue coklat besok ya gitu. Sekarang tidak, misalnya seperti itu ya. Jadi di sana kita memberikan tenggang waktu, memberikan atau menjanjikan satu waktu gitu ya. Dan ini memang harus kita tepati gitu ya. Nah, dalam proses menunggu ini kita sedang mengajarkan anak-anak kita untuk bersabar. Nah, misalnya ada anak yang bisa ya
menunggu gitu ya. Ada juga yang mungkin mereka nangis gitu ya, merengek, merajuk gitu. Nah, disinilah kekuatan kesabaran orang tua gitu ya, untuk menetapkan aturan yang sudah ditetapkan gitu kan ya. Jadi kita sudah membuat perjanjian kepada anak kita bahwasanya kalau mau tidur tidak memakan makanan yang mengandung gula gitu, karena itu memang akan menyulitkan anak itu untuk tidur gitu kan ya. Sehingga kita memberikan tenggang waktu ataupun waktu ya, menjanjikan satu waktu gitu ya, misalnya besok. Nah, besok kita memberikan ya kue coklat itu. Jadi di sini memberitahu pada anak terkait dengan waktu dan menepati janjinya, seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, ajarkan memahami proses. Nah, ini biasanya nih akan kita alami ketika anak-anak itu sedang proses belajar, gitu ya. Misalnya contoh mewarnai. Biasanya anak-anak itu paling konsen ya. Konsen itu hanya mungkin sebatas 15 menit gitu ya. Nah, kesananya mereka sudah tidak bisa konsen pada satu hal gitu kan ya. Misalnya mewarnai baru setengahnya mereka udah merengek pengen permainan yang lain seperti itu gitu ya. Dan di sini kita mengarahkan ya, mengajarkan bahwasanya agar anak melakukan proses itu sampai selesai gitu kan ya. Karena ketika mereka melakukan itu akan ada saat ataupun akan ada waktu selesai gitu kan ya pekerjaan itu gitu ya. Jadi tidak akan selamanya mereka itu mewarnai gitu ya, mungkin hanya beberapa waktu saja. Tapi biasanya anak di setengah jalan mereka sudah bosan gitu ya, seperti itu. Jadi kita mengajarkan kepada anak, memberikan pemahaman kepada anak bahwasanya jika kamu menyelesaikan itu gitu kan ya, misalnya sedikit demi sedikit, maka pekerjaan itu akan selesai. Nah, di sinilah kita mengajarkan mereka untuk memahami proses, menghargai proses seperti itu. Dan di sini mereka akan merasakan bagaimana menyelesaikan satu pekerjaan dan mereka akan menikmati hasilnya gitu ya. Oh iya, aku udah selesai. Jadi ada kenikmatan tersendiri gitu ya ketika mereka menjalani proses itu gitu ya. Kemudian yang kelima, orang tua tidak mengalah pada keinginan anak yang tidak penting gitu ya. Nah, di sini bisa jadi misalnya anak ingin mainan, padahal di rumahnya mainan sudah sangat banyak gitu kan ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh orang tua? Kita memberikan pemahaman bahwasanya mainan yang ada di rumah juga masih banyak dan masih bagus. Itu bisa digunakan gitu kan ya. Nah, kemudian pasti ya anak itu akan merajuk ya, merengek dan sebagainya. Kita harus sabar gitu ya menghadapi rajukan dan rengakan anak. Misalnya dengan memeluknya gitu ya, kemudian sambil membisikkan gitu ya kata-kata sayang, sabar ya, misalnya gitu ya. Di rumah kan masih banyak mainan yang bisa dipakai gitu kan ya. Nah, seperti itu gitu ya. Jadi kita pun di sini tidak boleh kalah gitu kan ya. Nah, ini merupakan bukti kesabaran orang tua ya menghadapi rengekan ataupun rajukan anak. Ya, seperti itu. Nah, bahwasanya kita harus paham juga ya sebagai orang tua ketika anak itu merajuk ya, marah gitu kan ya, itu merupakan insting gitu ya, insting ataupun naluriahnya gitu ya. Ketika keinginannya tidak dipenuhi oleh orang tua, maka dia akan mengeluarkan satu jurus ya, yaitu nangis ya, rengekan ya, atau mungkin amukan gitu ya, seperti itu gitu ya. Dan ini kalau kita kuat gitu ya, maka ini tidak akan terulang kembali gitu ya. Umi kalau saya nangis juga nggak akan memenuhi gitu kan ya. Sehingga sama aja gitu, nggak akan ngasih gitu ya. Tapi kalau misalnya kita kalah gitu ya, karena amukan ataupun rengekan anak gitu ya, maka dia akan menggunakan jurus itu untuk keinginan-keinginan mereka selanjutnya, seperti itu. Jadi di sini orang tua harus betul-betul bersabar gitu ya. Apalagi kalau misalnya sebelumnya sudah ada kesepakatan dengan anak gitu bahwasanya yuk kita berbelanja, tapi teteh atau dede tidak membeli mainan gitu, belinya sekarang makanan. Nah, seperti ketika mereka mau beli mainan,
kemudian merajuk, ya kita harus memegang kuat pada kesepakatan yang di awal. Seperti itu ya. Nah, kalau kita tidak tahan, maka bersiaplah gitu ya dengan rengekan selanjutnya gitu yang lebih dahsyat lagi seperti itu gitu ya. Nah, mungkin itu beberapa hal yang memang bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita untuk berlatih bersabar. Karena sabar itu adalah proses ya, tidak bisa kita langsung jeleng gitu ya, bisa apa ya namanya, sabar gitu kan ya, menghadapi sesuatu. Ya, gitu seperti. Jadi memang ada proses yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ini itu saja, Teh. Baik, Nuras, alhamdulillah ya, sahabat-sahabat juga harus bersabar karena sejenak akan ada yang lewat dari iman kita. Silakan. Inas dalam kajian parenting bahagia bersama Bu Hati kali ini adalah temanya mengajarkan kesabaran kepada anak. Tadi sudah dibahas tentang sabar, diawali dengan sabar, juga bagaimana cara menangani atau menanamkan kesabaran kepada anak. Di redaksi kami sudah ada beberapa pertanyaan, insya Allah akan langsung kita bahas. Kita tanyakan langsung ke Umu Nuras. Pertama, dari atas, coba mohon di-scroll sedikit. Namanya, nah, dari Dini. Assalamualaikum Ustazah, saya mau bertanya terkait sihir yang tadi disebut, mungkin yang tadi sabar dalam gangguan manusia ya. Apakah datang ke ulama-ulama yang mengerti mengenai sihir ini untuk penyembuhan guna-guna sihir termasuk sabar, termasuk sihir atau termasuk sabar? Terima kasih. Gitu. Iya, betul. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, mungkin ini ya ketika ada satu hal ya yang menimpa kita, baik itu ya tadi berupa kezaliman ya, berarti gangguan dari manusia ya. Ini berupa sihir ya. Nah, sebetulnya sabar ini bukan berarti kita diam ya. Bukan berarti kita tidak ada upaya ataupun ikhtiar untuk menghadapi gangguan manusia ini atau menghadapi musibah gitu kan ya, bukan berarti diam gitu. Jadi kesabaran ini adalah sikap hati kita ya, kita menahan diri ya untuk tidak berkeluh kesah gitu ya. Berarti di sini kan kita mengikhlaskan gitu ya, apapun yang terjadi ke dalam kepada diri kita gitu ya, yang kita alami itu datangnya dari Allah dan kita akan mendapatkan ya pahala dari Allah ketika kita bersabar di dalamnya gitu ya. Nah, tapi di sini ada ikhtiar karena Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada kita untuk berupaya gitu kan ya. Nah, mungkin kalau di dalam Qur'annya yang surat A'rad ayat 11 kalau tidak salah ya, bahwasanya Allah tidak akan mengubah satu kaum ketika kaum itu tidak mengubah ya dirinya gitu kan, seperti itu. Berarti di sini ada satu perintah untuk berikhtiar gitu kan ya, untuk merubah sesuatu. Nah, berarti di sini ketika tadi ya ada sihir yang menimpa diri kita gitu ya. Nah, ketika kita memang mampu untuk menghadapinya, maka hadapi gitu kan ya dengan kemampuan itu. Tapi kalau kita tidak, nah di sini mungkin kita bisa meminta orang-orang yang mampu gitu ya. Mungkin kalau sekarang ada yang namanya ruqyah ya, ruqyah. Nah, ini juga pernah
contohkan oleh Rasulullah kalau tidak salah ya. Rasulullah memberikan ya air minumnya terhadap seseorang yang terkena sihir ini seperti itu gitu ya. Dan di sini juga mungkin kita harus perhatikan juga ya, ada juga yang melawan sihir dengan sihir lagi. Nah, seperti itu gitu kan ya. Nah, tapi di sini melawan sihir dengan ayat-ayat Allah gitu kan ya. Di mana kita ketahui bahwasanya ada ayat-ayat ruqyah yang memang dicontohkan ya oleh Rasulullah SAW. Misalnya salah satunya adalah uh, surat Al-Ikhlas ya, surat Al-Falaq, An-Nas gitu ya, kemudian surat ataupun yang disebut ayat kursi gitu kan ya seperti itu. Nah itu merupakan ayat-ayat ruqyah gitu dan banyak lagi gitu kan ya. Nah seperti itu. Jadi bersabar di sini bukan berarti kita tanpa ikhtiar, tapi kita harus ada ikhtiarnya juga tadi tawakal dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan ikhtiar ini harus sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Seperti itu mungkin Teh Dini? Ya, itu tadi ini ya mudah-mudahan ketemu dengan ulama pun ulamanya ya ulama yang benar. Iya, betul. Sudah memiliki predikat. Iya, dan memiliki kemampuan itu. Baik, selanjutnya dari Renjani. Bagaimana cara untuk menahan amarah kepada anak? Sedangkan kita sedang banyak masalah, sehingga kadang-kala saya sudah suka tidak bisa menahan emosi. Mohon solusinya Ustazah Turnuhun. Ya, menahan amarah ya. Kalau di dalam Islam, menahan amarah itu ada beberapa cara ya, yaitu dengan mengucapkan istighfar ya. Kemudian tadi posisi ya. Ketika kita berdiri maka duduklah. Ketika duduk mungkin kalau misalnya belum menurun juga emosinya maka terlentanglah gitu ya. Nah ini merupakan satu penetralisir ya, melancarkan peredaran darah kalau perubahan posisi ini gitu. Kalau memang tidak bisa lagi berwuduklah seperti itu gitu. Itu salah satu ya aturan yang memang Allah tetapkan gitu ya ketika kita dalam kondisi marah gitu ya. Seperti itu. Dan di sini juga mungkin kita selain kita memanage hati ya dengan istighfar gitu kan ya, kemudian mengkondisikan ya posisi kita gitu ya. Ini pun di dalam kesadaran kita pun gitu kan, biasanya kan kalau sudah marah itu kesadaran tuh hilang ya. Kesadaran hilang ya. Nah, ini pun kita harus bermain dari sisi kesadaran gitu ya. Jadi jangan sampai amarah itu membuat kita tidak sadar gitu kan ya. Nah, di sini kita harus betul-betul memahami bahwasanya yang kita hadapi itu adalah seorang anak. Anak yang sudah kita lahirkan, anak yang sudah kita dambakan, anak yang sudah kita perjuangkan gitu ya. Sehingga kita sebetulnya tidak punya hak ya semena-mena ya berlaku kepada mereka itu semena-mena. Bahkan di sini kita wajib ya berlemah lembut gitu ya kepada mereka walaupun tingkah mereka ataupun mengesalkan ya hati ibunya atau hati orang tuanya seperti itu gitu ya. Jadi kalau memang betul-betul maksudnya menggelitik gitu kan ya emosi orang tua, maka lebih baik mengambil cara diam gitu ya, cara diam dan kita menenangkan diri gitu ya. Seperti itu gitu ya. Jadi memang beristighfarlah ya, istighfar di sini bukan istighfar yang karena emosi ya, misalnya astagfirullahaladzim dede misalnya seperti itu ya, tidak juga, tapi memang di dalam hati ya begitu ya, ya sering. Jadi kita dicontohkan itu istighfar yang memang betul-betul sungguh-sungguh gitu ya, meminta pertolongan kepada Allah gitu kan ya, agar perlakuan kita, lisan kita ya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak keluar dari jalur yang telah Allah tetapkan gitu kan ya. Jadi insya Allah dengan istighfar itu Allah akan menunjukkan jalan-jalan ya ataupun solusi-solusi untuk kita menghadapi masalah yang kita hadapi. Seperti itu gitu ya Teh ya. Baik, selanjutnya masih banyaknya ada pertanyaan-pertanyaan dari Imas. Ustazah, bagaimana cara kita memberikan pemahaman bahwa segala sesuatu memiliki proses sehingga tidak rewel, contohnya ingin mainan segera mungkin. Tadi mungkin sudah dibahas, ya, tapi betul. mungkin ada tambahan lagi. Ya, memberikan pemahaman.
Ya sebetulnya ini akan disesuaikan dengan tahapan ataupun usia mereka gitu kan ya. Ketika mereka di usia di bawah mumayyiz ataupun tamyiz ya, di sana memang mereka belum mampu untuk kita jelaskan secara analisa ya, misalnya sebab akibat dan sebagainya gitu kan. Tapi di sini mungkin kita bisa memberikan apa ya, tenggang waktu ya, mungkin ya tenggang waktu kepada mereka ketika mereka menginginkan mainan gitu kan ya. Misalnya contoh, eh, kalau saya biasanya nih, misalnya anak ingin mainan, eh, misalnya seperti ini, Umi aku pengen Barbie gitu ya, padahal Barbie di rumah sudah banyak gitu ya. Nah di sini saya menjelaskan kepada anak bahwasanya Barbie Dede itu sudah banyak di rumah gitu kan ya. Memang Dede mau yang seperti apa gitu. Edisi khusus. Ya edisi yang ada jilbabnya, ada gamisnya. Oh iya boleh. Oh iya boleh, tapi Dede harus nabung dulu gitu kan ya. Nanti Umi setiap hari kasih uang jajan buat Dede, nanti Dede sisihkan uang jajan itu gitu ya untuk menabung. Nanti kalau sudah uangnya terkumpul sesuai dengan harga Barbie itu, maka silahkan ya untuk dibelikan. Nah seperti itu gitu. Jadi memang di usia anak 5 tahun mungkin sudah bisa kita ajarkan seperti itu gitu ya. Tapi kalau misalnya anak yang di bawah 4 tahun atau 3 tahun ke bawah, memang itu butuh apa ya, ya tidak bisa dijelaskan gitu ya, paling insya Allah nanti ya Umi belikan, misalnya seperti itu. Juga mereka kalau insya Allah nanti besok atau bulan depan ya, ya mereka tidak mampu untuk berhitung itu gitu kan ya, seperti itu gitu. Jadi mungkin Kapan-kapan ya, misalnya lebih kapan-kapan aman. ya lebih aman, atau misalnya besok juga kan, menurut mereka ya sekarang gitu, besok pasti akan terus ditanyakan kapan nih belinya seperti itu gitu kan. Kalau mainannya nggak layak itu bagi anak gimana? Mainannya tuh nggak layak bagi anak. Ya kita jelaskan bahwasannya itu bukan mainan untuk usia Dede, misalnya seperti itu. Itu untuk mainan misalnya orang-orang dewasa dan sebagainya. Itu bisa kita beri pemahaman, jadi disesuaikan dengan usia mereka. Apalagi kalau anak-anak yang sudah SD ke atas gitu kan ya, itu lebih mudah untuk dijelaskan gitu ataupun dipahamkan, seperti itu mungkin ya. Ya, baik itu tadi pertanyaan dari siapa ya tadi ya? Selanjutnya, oh iya, selanjutnya dari Indah. Nah, Assalamualaikum Teh, waktu itu kucing peliharaan kami mati dan anak saya sangat terpukul akan hal itu. Pertanyaannya, bagaimana caranya memberikan pemahaman mengenai sabar dan mengikhlaskan hal tersebut bahwa segala sesuatu itu semuanya milik Allah. Terima kasih. Ya, sebetulnya tadi ya sama, ketika kita menjelaskan kepada anak ya disesuaikan dengan usia mereka gitu kan ya. Nah kemudian di sini juga kita ya menjelaskan seperti apa yang memang ada ya di dalam Al-Quran, bahwasanya setiap yang bernyawa itu akan kembali kepada Allah gitu kan ya. Ya salah satunya adalah kucing gitu kan ya, ataupun binatang-binatang peliharaan gitu ya. Ketika mereka sudah waktunya untuk kembali kepada Allah, maka tidak ada satu makhluk pun yang mampu menahan itu gitu kan ya. Dan itu akan kembali kepada Allah. Dan misalnya contoh misalnya, kalau Dedek mau misalnya bertemu lagi gitu ya dengan kucing itu, ya, itu nggak perlu juga diceritain nanti beliau, oh ya udah tuh aku mati saja. Nggak juga ya, tapi ya cukup mungkinnya sampai di situ penjelasannya, bahwasanya semua makhluk Nanti kalau mati apakah apakah dihisap atau enggak gitu. Ya itu kan beda lagi pembahasannya gitu ya. Jadi iya betul. Jadi sebetulnya cukup untuk menjelaskan bahwasanya setiap makhluk itu akan kembali kepada Allah, dan tidak ada satu makhluk pun yang mampu untuk menahannya, seperti itu. Jadi kita ikhlaskan karena itu kembali kepada Allah gitu, dan kita pun mungkin suatu saat ya akan kembali juga kepada Allah, karena yang menciptakan kita adalah Allah Subhanahu wa taala gitu kan ya. Dan di sini kita mengajarkan bahwasanya sabar itu ya adalah sesuatu hal yang harus kita lakukan ya dalam kondisi seperti ini, dan insya Allah dengan kesabaran ini Allah akan ganti gitu ya dengan misalnya contoh binatang peliharaan yang lain ya, yang itu bisa dipelihara ya oleh anak kita ya, dan itu akan menyambung ya pahala gitu kan.
menyayangi binatang gitu, seperti itu. Itu mungkin Ya, Ibunda itu. Selanjutnya dari Ibu Sinta. Assalamualaikum Ustazah, saya ingin bertanya, apakah memberikan hukuman kepada anak yang berbuat salah itu termasuk sabar? Terima kasih. iya. Berbuat salah ya. Ya. Nah, sebetulnya hukuman ini adalah salah satu pelajaran gitu ya untuk anak kita gitu ya. Nah, sebetulnya ya memang dari setiap apa yang kita perbuat ada balasannya ya. Pahala, kebaikan gitu ya, atau ketika berbuat buruk maka dosa dan keburukan seperti itu gitu ya. Dan Allah pun di sini memberikan punishment dan reward gitu kan ya untuk manusia seperti itu. Dan kita di sini ketika mengikuti ya aturan itu ya menerima gitu kan ya, tidak berkeluh kesah ketika anak misalnya melakukan kesalahan, kemudian kita memberikan hukuman sesuai dengan kesalahan itu dan sesuai dengan usia anak, maka itu kita sudah mengajari anak-anak bersabar dengan aturan yang sudah ditetapkan seperti itu gitu ya. Jadi anak-anak akan tahu gitu kan bahwasanya oh ya kalau saya berbuat baik maka akan mendapatkan kebaikan. Kalau saya berbuat buruk maka saya akan mendapatkan keburukan itu atau dosa gitu ya, ataupun hukuman seperti itu. Dan ketika mereka menjalani itu ya itu sudah menampakkan ya kesabaran kepada diri anak-anak kita seperti itu gitu ya. Ya, itu cukup segitu ya. Ya, Ibu Sinta tadi ya, kan gitu ya. Nah, hukuman, reward, dan yang seimbang ya. Iya, betul. Selanjutnya dari Hoirul Nisa. Assalamualaikum Teh, saya mau bertanya apakah ada cara simple untuk mengajarkan sabar kepada anak? Terima kasih. Yang tips simple ya. Ya sebetulnya tips simpelnya itu ya kalau anak-anak mungkin keteladanan ya, kalau menurut saya gitu ya. Keteladanan yang bisa mereka indra, yang bisa mereka dengar gitu kan ya. Itu adalah sesuatu hal yang mudah untuk mereka lakukan. udah paling top deh ya. Paling top ya betul gitu ya. Jadi selain kita kalau memberikan informasi ya memahamkan mereka gitu ya secara lisan gitu ya, itu memang mereka butuh proses pengolahan ya di dalam otaknya gitu kan ya, kemudian ya disesuaikan dengan usianya dan sebagainya. Dan yang paling mudah mungkinnya menurut saya adalah keteladanan itu gitu ya. Karena nggak coba merhatiin anak kita sendiri gitu ya, perhatiin kok mirip kita ya gitu. Iya betul. Karena anak-anak itu cerminan dari kita gitu ya, mereka akan melihat apapun yang kita lakukan gitu ya, dan mereka akan menilai gitu kan ya. Misalnya contoh ketika kita memanggil anak kita ya, kalau kita tidak sabar mungkin panggilannya berpuluh-puluh kali ya, seperti itu gitu kan ya. Dan ini pun akan dilakukan oleh anak kita gitu. Ketika memanggil kita, kalau tidak satu kali kita menjawab gitu kan ya, mereka akan memanggil kita dengan puluhan kali gitu ya, dan suara yang lantang dan seperti itu. Ya begitu ya, selamat mencoba. Selamat mencoba ya, nanti bareng-bareng sama-sama. Selanjutnya dari Yuni. Assalamualaikum Ustazah, saya ingin bertanya bagaimana cara kita memberikan pemahaman kesabaran kepada orang tua kita yang sudah lanjut usia. Karena orang tua saya suka merasa kesal dan sakit dengan sakit yang beliau derita. Hatur nuhun. Iya. Kalau kita melihat ya kondisi orang tua yang sudah sepuh ya, itu kalau bahasa orang-orang medis ya secara kemampuan ya, secara fisik gitu ya, mereka sudah banyak sekali menurun gitu kan ya. Bahkan ini akan mempengaruhi sisi emosional mereka gitu ya. Bahkan ada yang mengatakan bahwasanya ketika sudah sepuh gitu ya, itu seperti ataupun kembali kepada anak kecil ya dari sisi sifat. Tapi kalau bayi itu anak kecil harum. Iya. Apa-apa harum ya. Iya betul. Dari sisi sifat gitu ya, ataupun ya perilaku gitu kan ya, seperti itu ya. Nah ini juga kita harus betul-betul memahami seperti kita memahami anak gitu ya, di usia-usia anak-anak gitu kan ya. Berarti kan memang ada sisi-sisi kekanak-kanakannya gitu kan ya. Dan ini pun sama
sisi keorangtuaan yang sudah sepuh gitu kan ya. Jadi memang kadang mereka lupa gitu ya. Dan mereka mungkin kalau dari sisi jiwa ya, mereka seperti masih muda gitu ya. Tapi mereka sudah tidak bisa melakukan hal itu gitu. Misalnya contoh pengen bekerja seperti anak-anak muda, tapi ya kemampuan sudah tidak ada. Nah, ini akan mempengaruhi sisi emosional mereka. Atau misalnya contoh ketika mereka dulu ya mampu mengerjakan sendiri, mampu menafkahi diri sendiri, sekarang tidak gitu kan ya, hanya menunggu misalnya nafkah dari anak-anaknya seperti itu ya. Dan ini mungkin ada sisi emosional yang ya apa ya bergulat lah kalau apa ya disebutkan gitu kan ya. Emosionalnya itu memang apa ya berkecamuk seperti itu, dan ini bisa jadi penampakannya ya tadi ya eh marah-marah gitu kan ya, kemudian moody gitu, nah seperti itu. Tapi ada juga yang tidak seperti itu gitu ya, yang kalau mungkin kita bisa membandingkan orang tua yang sudah ya seseorang yang sudah terbiasa dengan Al-Quran, seseorang yang sudah terbiasa dengan kajian-kajian Islam gitu kan ya, mereka akan terus terbimbing sampai mereka tua. Bahkan mereka akan mengisi ya hari tuanya itu dengan memenuhi ya hari-harinya itu dengan ibadah kepada Allah. Dan mereka menyadari bahwasanya saya sekarang sudah maksudnya ya di ujung usia lah gitu. Berarti apa nih yang harus saya lakukan? Nah, ada juga yang seperti itu. Jadi tidak semuanya seperti apa yang kita bayangkan tadi ya, marah-marah gitu dan sebagainya. Tapi memang dari sisi fisik mereka sudah banyak gitu ya penurunan ya. Dari sisi metabolisme tubuh mereka juga sudah banyak sekali gitu kan ya, penurunan, perubahan gitu ya. Bahkan apa sih namanya, ketika timbul penyakit-penyakit tertentu gitu ya, itu pun sesuatu hal yang wajar. Nah, seperti itu gitu ya. Atau mungkin dari pertanyaan ini malah yang harus dituntut sabar adalah yang mengurusnya. Nah, betul gitu yang ya. mengurusnya harus super sabar, Ya, bisa betul. jadi nanti menularkan kesabaran yang ngurus. Nah, betul Terhadap gitu. yang diurus gitu. Iya, betul sekali gitu ya. Jadi sebetulnya ya ketika orang tua misalnya yang kita urus gitu kan ya, misalnya punya sisi keburukan gitu, misalnya mereka tidak bisa menahan emosi, tidak bisa menahan keluh kesah gitu ya. Kita yang sebagai orang yang sadar, orang yang masih sehat, masih kuat gitu ya, kita harus memupuk kesadaran ini gitu, menjaga kesadaran ini untuk tetap dalam koridor yang benar gitu kan ya, sehingga kita memberikan satu apa ya namanya tuh apa sih teh pengaruh yang baik untuk orang yang kita urus tadi ya. Insya Allah itu ya kalau mengurus orang tua itu salah satu birrul walidain yang memang sangat memangnya diwajibkannya bagi seorang anak kepada orang tuanya seperti itu. Ya, itu kita mengurus orang tua kalau ada di tempat lain berebut ya mengurus Ya, orang tua betul. apapun kondisinya. Mudah-mudahan jadi jalan ke surga ya bagi Amin. seorang tuanya. Apapun kondisinya. Selanjutnya ini pertanyaannya katanya masih luar tema dari hamba Allah. Assalamualaikum, saya adalah seorang yang bingung ketika memilih antara ayah dan ibu. Iya ya, kayak betul. Memilih ayah ini mati, ini mati. Itu kalau dalam cerita. Ketika terkait pembahasan masalah ekonomi, keduanya selalu berakhir dengan konflik. Bagaimana saya harus menyikapinya, Teh, dan solusinya? Terima kasih. Iya. Ini masalah ekonomi ya. Saya juga mungkin seperti apa ya masalah ekonominya gitu ya. Mungkin bisa jadi dalam hal nafkah mungkin ya. Mudah-mudahan saya tidak salah memahami soal ini ya, pertanyaan ini. Jadi ketika contohlah apa sih orang tua kita memasuki masa pensiun ya. Ini kan yang awalnya mereka mampu ya untuk menghidupi dirinya ya, keluarganya gitu. Nah, sekarang mereka tidak mampu gitu ya, maksudnya ya hanya sedikit lah. Misalnya kalau yang PNS ya dapat pensiunan, kalau yang tidak ya mungkin mereka menunggu dari orang tuanya seperti itu. Dari anak-anaknya. Nah, atau ini masalahnya ke arah
menentukan menantu. Menentukan menantu ya dari sisi hal ekonomi. Kalau ibunya sih mungkin punya salah satu kriteria untuk menantu itu, ya biasa aja lah, yang penting soleh, mayeng lah gitu kan. Tapi kalau misalnya di ayah, mungkin dia punya obsesi tersendiri gitu ya untuk kriteria mantu. Dia harus sudah mapan gitu ya, punya rumah, punya mobil, dan sebagainya lah ya seperti itu. Bisa jadi mungkin ini masalahnya seperti itu gitu ya. Nah, kita bahas satu-satu ya. Nah, kalau masalahnya adalah tadi ya, perekonomian ketika Yang anak kurang ya gitu. yang kurang gitu kan ya, maka di sini ya, kita tidak memilih antara ayah dan ibu gitu kan ya, tapi kita menyatukan gitu ya pemahaman mereka bahwasanya, terkadang ya misalnya contoh, ketika seorang anak memberikan, uang gitu ya, ke ibunya, ayahnya sirih gitu kan ya, "Kenapa kok ayah nggak dikasih?" Ya seperti itu. Padahal kita memberikan ke ibu itu ya untuk mereka berdua gitu ya. Biasanya kalau ibu kan, apa sih, mendapatkan uang, kemudian dia belikan untuk makan sehari-hari. Biasanya kalau udah masuk ke ibu susah tuh. Nah iya betul gitu ya. Ya kenapa? Karena ya ibu akan mengatur gitu ya uang itu untuk kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pokok ya. Tapi mungkin berbeda dengan ayah gitu ya. Ketika sudah masuk kantong ayah gitu ya, ayah tidak berpikir untuk bagaimana nih untuk makan, seminggu atau, membelanjakan untuk kebutuhan pokok. Biasanya misalnya ayah, membelikan apa yang diperlukan oleh ayah sendiri gitu kan, seperti itu. Nah, mungkin dari sisi, itu ya kalau misalnya memang arah Apapun lah iya, masalahnya apapun gitu ya. masalahnya, misalnya yang pertama gitu ya terkait dengan kondisi ayah dan ibu yang menerima nafkah dari anaknya gitu kan ya, ini, kita memilih ayah atau ibu nih kita ketika memberikan uang gitu ya. Kalau ada juga yang memberikan, ya udahlah satu-satu aja, ibu dan ayah gitu ya, alhamdulillah kalau begitu gitu ya, memiliki rezeki yang berlebih. Atau tadi ketika, misalnya arah pertanyaan ini adalah ke arah tadi, penentuan kriteria gitu ya, masalah ekonomi dari, menantu ya, calon menantu. Nah ini bagaimana kita memilih ayah atau ibu gitu kan, kalau ibu mah "Ya nggak apa-apa lah, yang penting mah mayeng, yang penting mah sholih," dan sebagainya. Kalau ayah ya sholih dan kaya, misalnya sholih dan mapan, seperti itu. Ya sebetulnya dua pandangan ini tidak salah gitu kan ya. Ini adalah sesuatu hal yang, apa ya, dilandasi agar anaknya itu apa sih, terpenuhi ya semua kebutuhannya. Nah seperti itu gitu ya. Nah, tapi di sini kita harus mengembalikan kembali ya kepada, apa yang sudah Allah tetapkan gitu ya. Ketika memilih menantu, ketika memilih pasangan gitu ya, ini harus dikembalikan kepada, ketentuan ya yang sudah Allah tetapkan, seperti itu gitu. Jadi kita mengingatkan ayah dan ibu gitu ya terkait dengan konflik mereka gitu kan, maksudnya pemahaman-pemahaman mereka bahwasanya mereka akan bisa ya, disatukan dengan aturan-aturan Allah. Seperti itu mungkin? Mudah-mudahan tidak salah. Ya, ini hamba Allah ini mudah-mudahan juga anak-anaknya udah pada dewasa ya, jadi bisa bareng dengan kakak adiknya Betul. untuk menyatukan orang tua, Mhm. memberikan mungkin orang tuanya butuh apa ya, masukan Iya, keilmuan betul. atau nasihat justru juga dari anak juga nggak ada jadi masalah ya. Iya, betul. Ya baik, itu pertanyaan terakhir yang kita bahas karena memang waktunya sedikit lagi akan berakhir. Terima kasih pada sahabat-sahabat yang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan berbagi bersama kita dalam permasalahan, bukan masalah ya, dalam pembahasan tentang menanamkan kesabaran kepada anak. Mudah-mudahan apa yang kita bahas kali ini ada dampak positifnya bagi kita dan bisa bermanfaat juga untuk dibagikan pada yang lainnya. Ada kata-kata terakhir? Iya. Sebagai penutup silakan. Iya. Ya, apa ya, bersabar itu memang, sesuatu hal yang harus kita perjuangkan gitu ya, dan sabar itu sebetulnya tidak ada batasan gitu ya, dan ini merupakan salah satu, keteladanan ya yang harus diaplikasikan, yang harus ditunjukkan oleh orang tua kepada anak-anak kita. Dan insya Allah, karena anak kita itu adalah cerminan kita, jika kita sabar maka anak pun akan bersabar juga, seperti itu mungkin ya?
Tampaknya sahabat-sahabat kita harus bersabar, nanti kita lagi di minggu depan insya Allah, semoga Allah masih menakdirkan kita dikasih umur dan kesempatan kesehatan dan kita bisa bertatap muka lagi melalui Zoom di acara Parenting Bahagia Bersama Buah Hati. Nah, terima kasih Ibu Muras. Sama-sama. Mohon maaf atas segala kesalahan lisan saya dan juga mohon maaf dari kami atas kekurangannya. Kita tutup dengan hamdalah, istighfar dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.